wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati dan serta adik-adik yang saya sayangi dan teman-teman perjuangan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Agar kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya akan membawakan judul kultum yang berjudul cinta diri sendiri nggak apa-apa kan? ya. Mungkin kita berpikir bahwa konsep self love ini tuh amazing di saat manusia mulai mengejar standar kecantikan yang populer dan meninggalkan diri mereka sendiri. Padahal dulu itu kita menerima diri kita, menerima fisik kita itu apa adanya. Setelah kita menonton drama Korea, kita mulai mengagumi paras kecantikan para pemainnya, dan kita mulai memaksa diri kita untuk mengejar standar yang viral. Dan itu tuh seolah bersekongkol dengan iklan skincare di media sosial dengan beragam kelasnya, dari yang lokal sampai internasional. Tujuannya itu sederhana, agar kita bisa tampil sama cantik dengan sang idola. Benar. Dan banyak sekali remaja zaman sekarang yang tidak percaya diri jika keluar rumah tidak memakai riasan. Dan bagi mereka itu mustahil jika keluar rumah tidak memakai riasan. Konsep self-love ini menjadi obat penenang. Ini bermula ketika Bangtan Sayondan digandeng oleh PBB dalam proyek Love Myself. Tujuannya apa? Tujuan kampanye ini secara umum untuk memastikan pemuda di dunia ini mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan per tahun sampai 2030 mendatang. Pemimpin dari Bangtan Sayondan yaitu Kim Namjoon atau biasa dikenal sebagai RM mengajak anak muda di dunia ini untuk mencintai dirinya, berani maju dan mengekspresikan dirinya. Sejak saat itu, standar di media sosial itu mulai berubah. Yang dulunya cantik hanya boleh dimiliki oleh orang yang berkulit putih. Sekarang saja orang yang berkulit hitam bisa disebut cantik. Dan banyak sekali pemuda zaman sekarang itu yang salah menggunakan konsep self love ini sebagai pembenaran atas segala sesuatu yang ia lakukan. Tentu saja ini menjadi masalah karena self love yang kayak gini tuh jelas toksik. Seolah kita itu berusaha untuk mendorong kita percaya diri, tapi pijakannya rapuh. Nah, kita sebagai seorang muslim, Aku sama Sesi. kita sebagai manusia yang lemah, seharusnya kita sadar bahwa kita tidak bisa bersandar dengan kaki kita saja. Kita butuh Zat yang Maha Kuasa untuk dijadikan sandaran, acuan, dan pegangan. Toxic self-love hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Kalau nggak hari ini ya nanti. Kok bisa? Karena setiap apa saja yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Hal buruk berdampak dengan keburukan, hal baik berdampak dengan kebaikan. Nah, kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, seharusnya kita berhati-hati atas pilihan yang kita pilih hari ini. Nah, kenapa remaja zaman sekarang bisa jadi kayak gini? Karena penerapan sistem kapitalisme dan sosialisme yang menyebabkan tidak kepedean pada pemuda, menyebabkan tidak kepedean kepada hal-hal yang tidak berguna. Contohnya seperti kecantikan ini. Padahal kecantikan ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita wajib mensyukurinya dan menjaganya. Nah, kecantikan berlebih itu tidak boleh kita tampakkan kepada wilayah umum karena itu termasuk tabaruj. Kecantikan berlebih itu seperti apa? Seperti memakai make up yang terlalu menor, terus merubah atau berlebihan dalam berpakaian.
Kecantikan berlebih hanya boleh kita tampakkan kepada mahram kita saja. Bagaimana dengan konsep self love? Bagaimana dengan konsep mencintai diri sendiri yang tidak jelas garis batasnya? Mungkinkah sesuatu dapat menghasilkan hasil yang baik jika awalnya saja tidak jelas? Perhatikan contoh berikut. Suka sama suka berakhir hamil di luar nikah. Tidak mau berkomitmen berakhir kesepian di usia tua. Miras dan narkoba berakhir merusak otak. Tidak bisa mendidik anak dan melahirkan anak yang durhaka. Malas belajar berakhir jadi bodoh. Terlalu fokus mengejar karir, hidup jadi hampa karena tidak paham maknanya. Terus pinjol berakhir gagal bayar. Apakah kita mau menyambut masa depan kita yang kelabu dengan sukarela? Seharusnya sebaliknya. Jika kita mendapatkan masa depan yang kelabu, seharusnya itu kita bersedih. Dan jika kita mendapatkan masa depan yang cerah, seharusnya itu yang kita terima dengan sukarela. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada kebenarannya, semuanya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.